Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, sebelum masuk di kelas hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Selanjutnya kita akan mengabsen teman-teman kita yang berangkat ya. Coba lihat kanan kiri kalian. Apakah teman-teman kalian ada yang tidak berangkat? Full? Oke. Berapa jumlah dari kelas ini? Oh, 25. Semuanya masuk semua? Oke. Jadi nggak ada yang absen ya hari ini ya. Bagaimana pagi kalian tadi pagi? Bangun pagi nggak? Bangun pagi dong. Salat subuh dong. Ada yang kesiangan? Siapa yang kesiangan? Masa kesiangan sih? Kita udah besar loh. Kalian tuh udah besar. Nggak boleh kesiangan ya subuhannya. Subuhan kalian jam berapa? Subuh itu loh jam 5. Masa kamu jam 6? Ya enggak lah. Jangan dong. Tepat waktu sholatnya loh. Kalian begadang semuanya. Pasti main HP nih sampai malam. Jangan main HP terus. Malam tuh belajar tuh gunanya buat belajar. Jangan malah main HP terus. Kalian kalau main HP tuh ngapain sih? Nonton. Nonton apaan? Apa chattingan tuh sama itu loh. Nggak boleh ya. Boleh, kalian boleh kok punya pacar gitu boleh. Tapi buat penyemangat aja. Kalau cuma buat sekedar semangat ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu merugikan kalian, merugikan pelajaran kalian, mending jangan, oke? Pada bab SKI kali ini kita memasuki bab masuknya Islam ke Nusantara. Jadi di Indonesia itu sebelum ada Islam, ada yang namanya kepercayaan ya. Kepercayaan itu namanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah itu barulah Islam masuk. Pada bab ini saya harap peserta didik mampu menghubungkan situasi dan kondisi pra-Islam dengan proses Islamisasi di Indonesia. Peserta didik mampu mengklasifikasi jalur masuk Islam ke Indonesia, serta mampu memetakan strategi dakwah dari proses Islamisasi di Indonesia. Juga mampu membuat skema fase penyebaran Islam di Indonesia ya, yang menyebar ini. Yang terakhir, mengidentifikasikan hikmah atau keteladanan dari semangat dakwah Islam dengan cara damai. Kalian tahu gak sih? Jadi tuh, mengapa Islam itu mudah banget buat masuk ke Indonesia? Atau mudah diterima dengan kalangan Indonesia. Yang pertama, karena kesetaraan. Islam itu datang tanpa kasta, tidak mandang kasta, mau itu raja, pemerintah, presiden, ratu, rakyat jelata, pembantu. Semuanya itu bisa masuk, tidak ada perbedaan. Semuanya juga akan dihargai di mata Tuhan. Syaratnya gampang, cuma baca apa? Syahadat. Orang yang sudah baca syahadat langsung Islam, Muslim itu. Dan juga Islam itu masuk dengan yang cara adaptif. Caranya sopan, menghargai budaya lokal, yang juga kita jadi tuh kalau Islam masuk di Indonesia sopan, menghargai budaya lokal yang ada di Indonesia. Jadi dua kepercayaan itu saling menganut, namanya akulturasi. Dan kalian tahu Islam itu masuk di Indonesia ada 3 jalur. Yang pertama masuknya Islam Indonesia, pertama teorinya itu dari teori Gujarat, kedua teori Mekah, dan ketiga teori Persia.
Yang pertama kita akan bahas yang materi teori Gujarat ya. Teori Gujarat itu berasal dari India. Jadi adanya kesamaan batu nisan ya, buktinya nih ya, buktinya itu adanya kesamaan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dengan batu nisan di Jambai, Gujarat. Itu sama loh guys. Yang kedua, teori Mekah. Ini dari Arab ya datangnya ya. Buktinya itu adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera. Jadi di Sumatera itu ada yang namanya perkampungan Arab ya guys. Jadi itu sejak abad ke-7 geral Al-Malik pada Raja Pasai. Yang ketiga, teori Persia dari Iran. Adanya tradisi Tabot di Bengkulu dan kemiripan perayaan 10 Muharram itu salah satu buktinya. Jadi ya, di Indonesia itu Islam itu menyebar. Tidak menyebar cuma lewat satu pintu loh teman-teman. Kalian tahu? Jadi Islam itu masuk ke Indonesia gak cuma satu pintu aja, pintunya itu banyak. Jadi itu caranya itu banyak. Itu ada lima cara ya. Yang pertama itu lewat perdagangan. Jadi orang-orang pedagang Arab, India, semuanya itu pada ke Indonesia itu sambil berjualan. Mereka berjualan, berinteraksi dengan warga lokal. Seperti itu sambil apa? Mereka sambil dakwah. Jadi mereka itu menyelipkan dakwah itu sambil berjualan. Contoh jualan kurma. Ini kurma enak gini. Kamu tahu ini kurma itu dari siapa? Ini itu makanan sunnah dari Rasulullah. Kamu tahu Rasulullah itu siapa? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Islam agama kita. Apakah kamu tahu tentang Islam? Nah, mulai dari situ mereka cerita semua tentang Islam kepada pembeli-pembelinya. Habis itu mereka langsung membeli banyak. Mereka dakwah semakin banyak kepada orang-orang. Islam terkenal di situ. Yang kedua, melewat perkawinan. Jadi perkawinan itu ada antara pedagang muslim yang kaya dan terpandang menikahi putri-putri raja dan bangsawan lokal. Jadi pinter itu pedagang-pedagang muslim. Mereka pedagang muslim itu yang kaya itu mendekati putri-putri para raja dan bangsawan-bangsawan lokal untuk apa? Untuk mereka tuh dakwah. Jadi mereka tuh dakwah, cerita, saya tuh agamanya Islam, gini. Jelasin lah tuh semua tentang Islam. Mereka tertarik otomatis. Kalau nih ya, putrinya aja, putri raja, bangsawan, dia masuk Islam, masyarakat bakal masuk Islam teman-teman. Jadi itu pas perkawinan itu kita langsung ambil atasan, yang bawah ngikut. Ya gak sih? Kita ambil atasan, yang bawah ngikut. Enak gitu. Yang ketiga, kita lewat jalur pendidikan. Jadi lewat pendidikan itu sambil mengajar ya teman-teman. Yang keempat, lewat kesenian. Ini yang paling keren nih. Lewat kesenian. Yang kelima, lewat tasawuf. Pendekatan spiritual yang magis dan damai sangat cocok dengan masyarakat yang itu masih kental dengan kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Ya. Jadi kalian kan sudah Ibu jelaskan ya tadi mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Sebagai ice breaking dan menghafal tadi yang kita pelajari, Ibu sudah mempunyai lagu nih. Coba ya, kita dengarkan sama-sama sambil tirukan sama-sama ya. Terima masuknya Islam ke Nusantara, tiga jumlahnya Gujarat yang pertama. Pedagang muslim dari Gujarat, mereka berdagang di Nusantara. Teori Makkah, musafir Arab, buktinya ada perkampungan Islam.
Sekarang kalian kan sudah tahu ya, tadi kan banyak tradisi gitu. Dan tugas kalian cuma satu aja kok, satu aja ya. Jadi kalian harus mencari tradisi di tempat tinggal kalian. Contoh tuh tradisi kayak sekaten, grebek, tahlilan, atau tradisi maulid. Dianalisis, kalian coba buat ditulis ya, ditulis minimal itu satu kaca folio aja nggak apa-apa. Dan kalian menganalisis bagian mana dari tradisi tersebut yang merupakan budaya asli Nusantara dan bagian mana yang merupakan pengaruh Islam masuk Indonesia, teman-teman. Oke, tugasnya itu kelompok nggak bisa ya kalau kelompok, jadi itu individu aja. Kalian ngarap ya dikumpulkan pertemuan berikutnya. Oke, yang terakhir ini pesan penutup ya dari Ibu ya. Jadi Islam masuk ke Nusantara dengan diplomasi budaya, bukan pedang, jadi bukan peperangan. Itulah alasan mengapa Indonesia sekarang menjadi negara yang populasi muslimnya itu paling banyak di dunia, namun tetap memiliki keragaman budaya yang luar biasa banyaknya. Oke. Oke, sekian dari Ibu ya. Nanti jangan lupa loh, tugasnya dikumpulin. Minggu depan nggak boleh ada yang nggak ngerjain ya, pokoknya harus dikerjain. Itu tugas, itu kewajiban kalian sebagai murid, sebagai pelajar, harus belajar mengumpulkan tugas. Oke? Apabila ibunya salah sama kalian dalam pembelajaran kali ini, ibu mohon maaf sebesar-besarnya, oke? Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.